Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo memeriksa anggota DPRD usai viral melontarkan pernyataan akan merampok uang negara hingga miskin. Dari pengakuan yang bersangkutan, pernyataan itu disampaikan dalam kondisi mabuk usai pesta minuman beralkohol. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini, kan? Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku telah menggali kebenaran dan informasi dari pengakuan Wahyudin Moridu. Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan ini mengaku tidak sadar atas segala pernyataan yang dilontarkan karena dalam kondisi mabuk usai pesta miras sejak malam. Badan Kehormatan pun akan menelusuri dana yang digunakan untuk perjalanan itu serta melakukan sidang untuk menentukan putusan sanksi. Prinsipnya, kalau kita melihat sementara, ya kita lihat sementara ini memang berat, karena kalimat-kalimat ini yang sangat memberatkan. Kalau cuma soal perbudakan itu hal yang biasa. Ya, kita semua laki-laki di sini kita paham biasa, ya kan? Ya. Tapi kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh terduga itu sangat berat. Insya Allah percayakan kepada Badan Kehormatan. Ini kan, kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Sebelumnya, video anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Menanggapi perilaku kadernya yang menuai sorotan publik, PDI Perjuangan resmi memecat Wahyudin Moridu. Hilangnya keanggotaan Wahyudin di partai membuat posisinya terancam di PAW. PDI Perjuangan juga meminta agar masyarakat terus memantau kerja kader-kadernya yang ada di kursi eksekutif maupun legislatif. Membawa Hugel langsung ke Makassar. Kami memohon maaf atas kelakuan kader kami itu. Dan secara cepat kami sudah melakukan evaluasi, khususnya DPD PDI Perjuangan di Gorontalo, bahwa tindakan Wahyudin Moridu tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, yang merupakan pelanggaran sangat berat. Secara de jure, PDI Perjuangan sudah memecat Wahyudin Moridu. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada publik yang telah memberikan kritikan, yang telah memberikan masukan dalam skala apapun, sekeras apapun. Karena bagi kami, wakil rakyat, pejabat memang harus terus diawasi. Lebih lengkap soal pemecatan Wahyudin Moridu dari anggota DPRD Gorontalo fraksi PDI Perjuangan, kita sudah bersama dengan politisi PDIP, Seno Bagaskara. Mas Seno, selamat petang. Selamat petang, Mas. Terima kasih. Mas Seno, tolong jelaskan kepada kami dan juga kepada publik, apa fakta-fakta yang didapat oleh PDIP terkait video rampok uang negara dari mantan kader Anda? Ya, makasih Mas terkait pertanyaannya. Jadi yang pasti satu, kami hari ini kemarin tepatnya pada saat pertama kali video tersebut viral di berbagai platform di media sosial, tentu kami sangat terkejut dan marah atas apa yang terjadi. Yang disampaikan di dalam video tersebut dengan tindakannya itu saja, tidak usah investigasi dalam-dalam, hanya melihat video itu saja kami sudah merasa bahwa ini adalah tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang mencederai perasaan rakyat, dan utamanya tidak sensitif terhadap jabatan yang diemban. Oleh karena itu kami sebagai satu partai politik, organisasi politik, kami merasa memang tindakan ini tidak bisa ditoleransi. Maka karena di dalam organisasi tersebut harus ada mekanisme yang dilalui, maka mekanisme tersebut kami jalankan. Salah satunya misalnya kemarin itu sudah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Lalu keterangan itu sudah sampai ke DPP dan pada hari ini sudah disampaikan oleh Pak Komarudin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan bahwa yang bersangkutan diberikan sanksi pemecatan dari partai.
yang artinya secara langsung itu juga akan ditindaklanjuti dengan proses PAW atau pergantian antar waktu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Jadi buat kami ini suatu tindakan yang tidak bisa dimaklumi, tidak bisa dimaafkan, dan semua fakta-fakta sedang terus kami kumpulkan, tetapi tindakan itu sudah kami ambil karena kami anggap ini sudah lewat batas. Saya rasa itu, Mas. Oke, ketika PDI Perjuangan sudah memanggil secara langsung Wahyudin Moridu, apa keterangan yang ia sampaikan kepada partai? Ya, saya rasa kurang lebih sama ya dengan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat membuat video klarifikasi sambil menangis di internet itu tadi. Bahwa yang bersangkutan merasa menyesal, yang bersangkutan merasa tidak sadar, dan lebih dalam sudah ada investigasi dari Badan Kehormatan Dewan di Gorontalo yang mengatakan bahwa video tersebut diambil dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Maka pernyataan-pernyataan itu tentu kami catat sebagai tambahan pelanggaran serius. Secara statement ini sudah tidak bisa dimaafkan, secara tindakan juga tidak mencerminkan perilaku berbangsa dan bernegara yang baik. Dan ketiga tentu saja ini melanggar seluruh prinsip etik yang itu selalu ditegaskan oleh partai bahwa kami ini harus sensitif terhadap persoalan-persoalan rakyat. Ya. Hal-hal semacam ini buat kami sudah bertubi-tubi dilakukan oleh yang bersangkutan seperti ini sudah double-double. Dan buat kami tidak perlu denial untuk melihat faktanya bahwa ini sudah tidak harus dibela, tidak perlu dibela, dan memang layak untuk diberikan sanksi pemecatan. Itu, Oke. Mas. Bahwa yang di dalam video itu terdengar Wahyudin dan juga satu orang perempuan hendak menuju ke Makassar. Apakah itu agenda resmi DPRD Gorontalo ataupun agenda pribadi? Kemudian dananya yang digunakan ini dana dari siapa, Mas Eno? Ya, saya rasa itu nanti yang bisa mengeksplorasi adalah satu Badan Kehormatan Dewan. Kemudian kami juga mempersilahkan dan kami sangat berterima kasih pada saat ada pihak-pihak yang mau memberikan kami lebih banyak informasi soal apa yang terjadi. Tentu kami juga memohon maaf kepada publik bahwa hal-hal semacam ini harus terjadi di tengah situasi yang begitu memprihatinkan, di tengah situasi dunia yang tidak baik, di tengah situasi politik dalam negeri yang juga kita terus mencari cara untuk mensejahterakan rakyat. Lalu ada hal-hal semacam ini yang membuat kepercayaan rakyat kepada berbagai posisi pejabat publik itu jadi semakin banyak yang mempertanyakan. Maka kami berterima kasih dan kami akan meminta tolong semakin banyak informasi, tentu kami akan semakin terbuka untuk bisa ikut menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi hari ini. Jadi informasi sedang kami himpun semuanya, karena ini sangat cepat dari viralnya video tersebut, karena dari informasi yang kami dapat, video itu kan diambil pada sekitar bulan Juni 2025, jadi sudah lama. Tetapi viralnya baru-baru ini dan dinamika berkembang dengan sangat cepat. Dan waktu kami menerima informasi itu tentu kami tahu dibandingkan yang lain-lain, investigasi yang lain-lain, yang pertama harus kami lakukan adalah bahwa harus ada sanksi, dan sanksinya sudah jelas adalah sanksi pemecatan dari anggota yang itu akan berimplikasi pada keanggotaan DPRD beliau. Saya rasa itu, Mas. Oke, artinya sanksi pemecatan sudah diberikan, tetapi yang kita tahu juga bahwa Wahyudin ini mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk. Saya ingin tanyakan dulu terkait dengan kinerjanya. Sejauh ini apa catatan PDIP soal kinerja Wahyudin sebagai anggota DPRD? Ya, kalau soal catatan kinerja, saya rasa masyarakat juga hari ini sangat terbuka untuk melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota legislatif. Tetapi kalau bicara nyetir sambil mabuk, ini kan suatu hal yang juga tidak bisa ditoleransi. Ini membahayakan rakyat, ini membahayakan pengemudi lain, lalu kemudian berkendara sambil bercanda-canda, itu saya rasa juga tidak suatu perilaku yang terpuji. Jadi kalau memang ada suatu penelusuran atau pendalaman soal kasus ini, perkara ini gitu ya, kami tentu sangat terbuka untuk bisa menyelesaikan persoalan secara lebih tuntas. Dan hari ini juga sudah dilakukan suatu peringatan keras kepada seluruh kader partai yang lain, terutama yang menduduki jabatan publik, untuk bisa betul-betul memahami bahwa amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat melalui penugasan partai itu adalah suatu hal yang sakral, bukan main-main, bukan suatu hal yang bisa dijadikan suatu bercandaan, bukan suatu hal yang bisa dijadikan suatu bahan untuk itu melakukan flexing, bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele, bahwa kepercayaan dan tanggung jawab itu lebih tinggi. Maka kalau mindsetnya seperti itu, set of mindnya seperti itu, seluruh tindakan, kinerja, tanggung jawab jabatan itu akan mengikuti. Tapi kalau mindsetnya sudah salah di awal, kekuasaan itu digunakan untuk jabatan,
ini maka suatu perilaku yang sangat menyimpang dari apa yang diajarkan dan diarahkan oleh partai. Nah, ini yang kami ingatkan terus kepada seluruh kader, peristiwa ini menjadi suatu pengingat baik bagi semuanya, terutama bagi kami juga untuk semakin dalam memonitor dan meminta seluruh kader untuk bisa senantiasa mentaati apa yang menjadi filosofi dan semangat juang partai sebelum yang lain-lain. Jadi itu dulu Mas, harus satu dulu pikirannya, baru soal aturan itu nomor 2, nomor 3. Yang pertama semangatnya dulu. Kalau semangatnya udah nggak sama, kekuasaan jabatan itu untuk pamer, untuk mencari keuntungan diri sendiri, sulit kita bicara yang lain-lain. Jadi itu nomor 1. Bahwa kursi PDIP di DPRD Gorontalo ini tentu harus diisi oleh penggantinya. Bagaimana mekanisme PAW dan siapa? Apakah sudah ada penggantinya, Mas Seno? Kalau mengikuti peraturan mekanisme aturan perundangan yang berlaku, tentu PAW itu kan harus berkonsultasi dengan KPU dan itu ditentukan dari suara terbanyak berikutnya setelah yang bersangkutan. Ya nanti akan kita ikuti aturan tersebut, kita cek siapa yang suaranya di bawah beliau, tepat di bawah beliau, itu nanti yang tentunya partai akan melakukan suatu rekomendasi kepada KPU. Jadi kita akan mengikuti prosesnya, yang pasti yang bersangkutan setelah ini tindak lanjutnya adalah pembebas tugasan dari DPR. Saya rasa itu mekanisme yang berlangsung, dan dari informasi yang kami dengar segera juga struktur partai di Gorontalo juga akan segera memberikan suatu keterangan pers untuk menjelaskan dengan lebih detail dan lebih lengkap. Itu Mas. Baik, tentu kita berharap bahwa praktik seperti ini tidak kembali terulang dan juga tidak kembali dilakukan oleh politisi kita dari partai manapun. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Mas Seno Bagaskara. Sehat-sehat selalu Mas. Makasih Mas. Setelah ini kami punya informasi dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pembunuhan remaja berusia 19 tahun yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara. Kompas Petang kami lanjutkan saudara. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pembunuhan remaja berusia 19 tahun yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara. Tanpa perlawanan, pelaku Andi ditangkap setelah buron selama 2 pekan di tempat pelariannya di Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, hubungan asmara karena cemburu menjadi motif di balik kasus pembunuhan. Korban tak terima lantaran hubungannya dengan sang kekasih harus kandas karena kekasih korban kembali merajut asmara dengan pelaku. Punya pacar. Nah, pacarnya korban ini adalah mantan dari pelaku. Nah, karena ada motif asmara, kemudian terjadilah penganiayaan yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. WhatsApp sama Messenger. Ya, apa bentuknya? Lu cowok bukan, kalau cowok ini gue di belakang cewek lu. Kamu ditantang untuk datang ke kontrakan ceweknya si korban ya. Polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV di rumah kontrakan korban, pisau dan baju yang digunakan pelaku saat membunuh korban. Usai membunuh, pelaku melarikan diri bersama mantan kekasih korban ke sejumlah tempat hingga akhirnya tertangkap di Bengkulu. Pembunuhan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025. Apa saja yang sudah diungkap polisi dalam kasus ini? Kita sudah terhubung dengan Kompol Onko Seno, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Pak Seno, selamat petang. Selamat petang. Pak Seno, mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan juga publik, Pak, apa saja temuan dalam kasus ini yang sudah diperoleh oleh polisi? Ya, yang pertama dalam kasus ini bahwa motif dari pembunuhan tersebut adalah berlatar belakang karena pelaku merasa dendam dan emosi terhadap korban setelah korban itu mengirimkan chat yang memprovokasi pelaku dan sehingga pelaku terpancing untuk mendatangi korban.
Pak Seno, mohon maaf, suara Anda tadi kurang terdengar. Mungkin bisa dijelaskan kembali apa yang kemudian sudah ditemukan oleh polisi dalam kasus ini? Ya, jadi dari kasus pembunuhan ini motif dari pelaku itu karena pelaku dendam dan cemburu terhadap korban. Terutama setelah korban mengirimkan chat kepada pelaku yang membuat pelaku kemudian mendatangi korban dan melakukan penusukan. Oke, artinya ketika korban dalam tanda kutip ataupun pelaku menghampiri korban, apakah kemudian ada saksi yang melihat peristiwa tersebut selain tentunya adalah perempuan yang kemudian berada di antara mereka berdua? Yang melihat hanya yang saksi perempuan tersebut. Hanya perempuan tersebut? Ya. Bahwa yang menarik Pak Seno, tadi kami mendapatkan informasi setelah kemudian melakukan tindakan pembunuhan, pelaku ini sempat katakanlah berpindah-pindah tempat bersama dengan perempuan tersebut. Betul demikian? Ya, jadi setelah kejadian pelaku ini kabur, kemudian kita lakukan pencarian dan kita ketahui yang bersangkutan itu melarikan diri ke mana, ke Bengkulu, dan di sana dia bersama dengan mantan pacarnya tersebut. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pukul berapa Pak Seno? Karena di dalam CCTV kan tertangkap kamera ada 2 orang ya, mungkin bisa dijelaskan detailnya. Ya, dari 2 orang itu yang di belakang itu adalah saksi, di mana saksi tersebut dimintai tolong pelaku untuk mengantarkan. Tapi setelah kita dalami, saksi tersebut tidak mengetahui tujuannya kemana dan untuk bertemu siapa. Dan terkait dengan peristiwa tersebut juga yang orang yang mengantarkan tersebut atau saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa yang terjadi tersebut. Artinya orang yang mengantar tersebut tidak mengetahui bahwa mungkin dalam tanda kutip ada niatan untuk kemudian berkonflik dengan korban. Iya. Dan kalau kita lihat Pak dari rekaman CCTV itu kan situasinya padat penduduk Pak. Saya ingin tekankan sekali lagi, apakah tidak ada mungkin tetangga yang mendengar peristiwa pada saat terjadi pembunuhan? Kalau untuk pada saat peristiwanya tidak ada, namun setelahnya baru ada orang-orang mengetahui bahwa memang terjadi peristiwa penusukan di situ. Oke, artinya pelaku sempat buron. Bagaimana akhirnya polisi menemukan pelaku, Pak Seno? Ya, setelah kita melakukan pencarian, akhirnya kita mendapatkan keberadaan pelaku tersebut di Bengkulu, kemudian kita tangkap di sana. Bengkulu itu rumah pelaku, dan pada saat ditemukan apakah masih bersama dengan perempuan ataupun kekasih korban? Dia ngekos di sana. Ngekos di sana? Ya. Pada saat ditemukan sendiri Pak? Dengan saksi yang perempuan tersebut. Dengan perempuan ataupun kekasih korban ya? Iya, iya betul. Oke, untuk ancaman hukumannya Pak, apa yang kemudian akan disangkakan ataupun pasal yang akan disematkan kepada pelaku? Ya, kita kenakan pasal 338 KUHP, ancaman 15 tahun penjara. Ancaman hukuman 15 tahun penjara? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Ongko Seno. Semoga peristiwa ini tidak kembali terjadi di tengah publik kita. Terima kasih, Pak Seno. Ya, terima kasih kembali, Pak Rivo. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Polda Metro Jaya mengaku masih mencari Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo yang masih dinyatakan hilang saat gelombang demonstrasi di Jakarta akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arisyam Indradi mengatakan tim khusus yang dibentuk untuk mencari telah berkomunikasi dengan keluarga 2 orang hilang. Ia berharap masyarakat yang punya informasi terkait dengan 2 orang hilang tersebut bisa melapor. Ya, kemudian terhadap yang 2 lagi, Saudara Farhan dan Saudara Reno,
itu tim sudah berkomunikasi, sudah bertemu dengan keluarganya, sudah berkomunikasi dan saat ini masih terus dilakukan pencarian. Kami berharap masyarakat juga memberikan informasi atau tidak perlu takut memberikan informasi ke nomor pengaduan, ke hotline kami atau ke polsek terdekat. Pemerintah sedang menyusun tim reformasi kepolisian. Sejumlah pihak diundang untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Mahfud MD sedang diajak masuk menjadi bagian tim reformasi kepolisian. Prasetyo menyebut tim reformasi kepolisian diumumkan pada pekan depan. Prasetyo Hadi mengatakan alasan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian untuk perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Polri. Itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Saudara, setelah ini kami hadirkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN setelah Erick Thohir menjabat sebagai Menpora. Saudara, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan ucapan selamat kepada Erick Thohir yang kini telah resmi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia memuji kiprah Erick Thohir selama memimpin PSSI dan menyebutnya telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membenahi sepak bola nasional. Infantino optimistis Erick Thohir akan membawa visi dan kepemimpinan yang kuat di jabatan barunya sekaligus mendorong kemajuan olahraga di kalangan generasi muda Indonesia. Saya mengucapkan selamat yang tulus kepada Erick Thohir atas pengangkatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, tulis Infantino di akun Instagramnya @gianni_infantino. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN setelah Erick Thohir menjabat sebagai Menpora. Soal posisi PLT Menteri BUMN ini, Doni Oskaria bilang segala hal yang sudah dilakukan dirinya di BUMN adalah arahan dari Erick Thohir. Ia juga bilang intens berkomunikasi dengan Erick Thohir untuk membicarakan masalah pekerjaan dan meminta beberapa saran. Tugas yang Bapak titipkan, percayalah saya akan menjalankan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Saya akan memikirkan semua karyawan kita dan saya bertanggung jawab terhadap semua mereka, Pak. Apa yang Bapak cita-citakan, Bapak tinggalkan kepada kami semua, baik itu akhlak di dalam memimpin perusahaan, begitu juga dengan personality dan kepribadian Bapak yang baik, yang humble, yang menganggap kami sebagai anak. Ini pasti akan kami teruskan. Sebelumnya, Saudara, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN dengan alasan selain karena sudah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria juga menjabat sebagai COO di Danantara, sehingga harapannya bisa mempercepat proses pembenahan BUMN. Ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN.
pertimbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau satu, beliau kan memang wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau, ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Lebih lengkap soal penunjukan Doni Oskaria jadi PLT Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir, kita akan sapa ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore, Audrey. Ya, sebenarnya sore hari ini kami juga sudah mengundang pihak Istana dan perwakilan dari anggota Komisi 6 DPR dari sejumlah fraksi, namun belum ada yang bersedia hadir dalam diskusi ini. Oke, tapi nggak apa-apa, di sini sudah ada Mas Adi Praitno. Mas Adi, kita flashback dulu ya, pada saat Menpora dicopot Mas Dito Aryo Tejo, kemudian penggantinya tak langsung dilantik. Kemudian juga pada saat kemarin Mas Erick Thohir ini dilantik menjadi Menpora, pengganti Menteri BUMN yang sebelumnya dijabat oleh Erick Thohir juga tak langsung dilantik oleh Presiden Prabowo. Kenapa kira-kira, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita melihat rata-rata secara umum, reshuffle jilid kedua dan jilid ketiga ini kan memang sebagai upaya untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi publik, termasuk yang reshuffle beberapa hari yang lalu itu kan memang dalam banyak hal adalah sesuai dengan tuntutan masyarakat secara umum. Meski pada saat yang bersamaan, Audrey, ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana ketika ada reshuffle tidak langsung ditunjuk dan dilantik para pengganti yang barunya. Ini kan baru terjadi pada hari ini. Ini yang disebut oleh publik, jangan-jangan memang yang paling utama adalah untuk mengamputasi supaya tidak ada lagi protes, supaya tidak ada lagi resistensi, sehingga menteri-menteri yang selama ini blunder dan dinilai underperform, yang penting diganti dulu dan baru kemudian dicari pengganti kemudian. Kan itu yang terjadi pada misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu kan yang kemudian terjadi pada Menko, yang kemudian beberapa hari yang lalu baru dilantik. Setelah ada beberapa menteri yang kemudian Jadi ini kemudian Mas Adi lebih hati-hati kepada timingnya, waktunya, atau lebih kepada orangnya yang menggantikan? Kalau saya sih melihat lebih kepada kehati-hatian untuk melihat kira-kira siapa sosok yang dinilai punya portofolio yang relatif bisa menjanjikan untuk membenahi sektor kementerian yang memang dalam banyak hal masih banyak PR dan perlu pembenahan yang cukup signifikan. Misalnya dalam konteks Menteri BUMN tentu harus hati-hati karena apapun judulnya, BUMN itu adalah kementerian yang saya kira memang sangat terkait dengan perusahaan negara yang pastinya harus memiliki proyeksi yang memang harus bisa dipastikan bahwa di kemudian hari menteri yang baru ini harus menunjukkan kinerja yang bagus, kira-kira begitu. Dan yang paling penting, jangan ada lagi cerita misalnya soal perusahaan-perusahaan negara kita yang rugi. Inilah yang sepertinya membuat kenapa pada akhirnya COO Danantara lah yang kemudian ditunjuk sebagai PLT untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Tapi kan kita tahu PLT itu kan adalah satu posisi yang sebenarnya dia ditunjuk tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan sementara dan biasanya tidak terlampau memiliki kebijakan-kebijakan politik strategis ya terkait dengan hal-hal yang dikaitkan dengan BUMN karena sifatnya ini sementara ya, siapapun bisa ditunjuk terutama yang dianggap masih mengerti seputaran persoalan-persoalan BUMN itu. Mas Adi, berhubungan dengan nama Pak Erick Thohir yang kemudian menjadi Menpora, kan tadi Mas Adi juga bilang kan pasti Presiden juga punya review bagaimana kinerja para pembantunya ya, para menterinya ya. Dan dalam hal ini sebenarnya kapasitas untuk memindahkan Pak Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora bergeser ini karena memang kinerja yang lebih kuat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau karena memang kinerja yang sudah mungkin kurang dirasa di Kementerian BUMN? Saya kira memang ada dua hal, Audrey. Setelah Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu memang ditunjuk jadi Menteri BUMN, sebenarnya kan banyak sekali catatan-catatan kritis terkait dengan BUMN yang terutama BUMN yang itu merugi ya. Satu sisi harapan besar dari rakyat supaya perusahaan pemerintah itu memberikan insentif yang lebih sehingga perusahaan menjadi sehat dan tentu saja negara yang kemudian akan mendapatkan core positif. Tapi kemudian kan Pak Erick dinilai tidak terlampau maksimal terutama memasuki di pemerintahan yang baru ini. Wajar kalau kemudian posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Itulah yang saya sebut sebagai faktor yang kedua karena
Kalau mau jujur sebenarnya sejak pertama kali Erick Thohir ditunjuk sebagai Menteri BUMN, publik menganggap sebenarnya lebih pas untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena Pak Erick kan dinilai punya concern, punya perhatian, termasuk networking untuk memajukan urusan olahragaan yang ada di negara kita. Dan bahkan Erick Thohir sebagai anak muda tentu diharapkan mampu menjadi inspirasi anak-anak muda kita yang umurnya 17, 40 tahun, 45 tahun adalah mereka yang akan melihat bahwa Erick Thohir adalah sosok yang sangat layak untuk dijadikan sebagai kiblat ya untuk maju di bidang bisnis, entrepreneur, kemudian juga adalah di bidang-bidang usaha. Wajar ini semacam gayung bersambut, satu sisi memang banyak catatan-catatan kritis kepada Pak Erick Thohir ketika posisinya di BUMN, maka kemudian ketika pindah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, banyak yang mengacungkan jempol, Audrey, banyak yang apresiasi karena style dan fashion Pak Erick Thohir memang cukup cocok, condong ke Menpora gitu ya? Betul, cocok dan cukup mantap di bidang olahraga dan kemudian anak muda. Dan bahkan kalau kita mau jujur, ketika Pak Erick Thohir di kementerian yang baru ini, pemuda dan olahraga banyak yang berharap supaya posisinya sebagai ketua umum PSI itu tidak mundur ataupun tidak mundur dalam posisi diberikan kepada yang lain, karena persepak bola kita harus diakui ketika dipimpin oleh Erick Thohir kan relatif kompetitif, banyak sekali yang kemudian mengapresiasi, dan yang paling penting sepak bola kita kan saya kira sudah begitu banyak berbicara di level-level internasional. Mas Adi, tapi kalau misalnya dilihat kan ini sudah ada dua pola ya yang hampir-hampir sama pada saat kemarin itu ada kekosongan di Menko Polkam, ada ad interim dan juga pada saat Menpora begitu. Nah sekarang juga terjadi lagi di Menteri BUMN. Sebenarnya kalau Mas Adi lihat sendiri sebenarnya gaya komunikasi seperti apa sih yang sedang dibangun oleh Istana melihat pergantian menteri ini yang kemudian sudah digantikan tapi ada PLT-nya, belum dilantik menteri yang barunya? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya ini adalah model komunikasi yang responsif. Yang penting bagaimana aspirasi dan tuntutan-tuntutan publik itu diimplementasikan. Karena kita tahu misalnya sejumlah menteri yang beberapa waktu yang lalu itu diganti adalah kan sesuai dengan tuntutan. Misalnya soal Menkop, kemudian Menteri KP2MI, kemudian juga Menteri Pemuda dan Olahraga dan seterusnya, termasuk Menteri Keuangan. Itu kan dikeluhkan karena memang menilai kontroversial, kemudian underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah yang saya sebut per hari ini sepertinya memang pemerintah itu tidak terlampau mau berlama-lama dengan tuntutan dan aspirasi rakyat. Yang penting kemudian ganti, aspirasi yang dimunculkan di masyarakat itu diimplementasikan, baru kemudian bicara tentang penggantinya. Nah yang agak menjadi rumit itu ketika para penggantinya tidak kunjung untuk dilantik. Inilah yang disebut oleh publik, yang penting selesai dulu, tuntutan itu didengarkan, baru persoalan yang kemudian penggantinya adalah dipikirkan di kemudian hari. Tapi Audrey, saya melihat bahwa beberapa menteri yang saya kira diganti beberapa waktu yang lalu, tanpa diganti sekalipun sebenarnya kerja-kerja hariannya, tupoksi hariannya saya kira sudah bisa di-cover. Misalnya posisi Menko Polkam, ya, itu kan sebenarnya tanpa ada Menko Polkam yang baru sekalipun, tapi fungsi-fungsi kementerian terkait di bawahnya itu kan masih berjalan dengan normal, saling bersinergi dan saling bekerja sama. Karena posisi Menko itu sebenarnya adalah sifatnya koordinatif dan ketika ditunjuk ad interim itu kan sifatnya sementara. Begitupun dengan Menteri BUMN ya, kalau kita mau jujur kan fungsi-fungsi BUMN itu belakangan ini semakin tidak kelihatan signifikan dan dinilai tidak terlampau penting. Dan juga bahkan dikritik ya oleh Pak Presiden ini, katanya banyak BUMN yang tidak masuk akal, rugi tapi komisarisnya banyak. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira siapa representasi atau perwakilan yang pas nih untuk Menteri BUMN yang baru? Kalau mau jujur sebenarnya per hari ini Audrey banyak sekali pihak yang membicarakan ya sepertinya BUMN kalau dievaluasi bahkan dibubarkan itu sangat layak demi efisiensi dan menganggap sebenarnya relevansi dari BUMN itu semakin tidak relevan karena sudah ada Danantara yang sekira sebagai orkestrator bagaimana perusahaan-perusahaan kenegaraan kita itu memang disiapkan untuk menjadi lebih untung dan lebih hebat di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebutkan, Menteri BUMN ketika kosong per hari ini, itu kan dianggap tidak terlampau mendesak karena fungsi-fungsinya sudah dalam banyak hal sudah dilakukan penetrasi, diambil alih oleh Danantara, Audrey. Maka wajar kalau kemudian yang menjadi Menteri BUMN yang baru itu adalah saat ini posisinya sebagai Wakil Menteri. Tapi ingat yang namanya PLT itu sifatnya sementara, hanya mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh menteri terkait sebelumnya dan tidak memiliki keputusan-keputusan strategis untuk mengeluarkan kebijakan. Berarti artinya bisa saja nanti tidak akan ada Menteri BUMN gitu, artinya dilebur gitu?
Ya kalau mau sih sebenarnya demi efisiensi, demi efektivitas, saya kira memang BUMN sebaiknya dilebur ya, karena fungsi-fungsinya sudah ada Danantara yang dalam banyak hal, Danantara itu sudah menunjukkan sebagai holding sebenarnya untuk kepentingan bangsa. Bukankah Danantara itu dibentuk misalnya seperti keinginan publik, seperti Temasek yang ada di Singapura, ini adalah perusahaan negara, di mana kemudian didesain sebagai upaya untuk bagaimana negara ini mendapatkan insentif yang positif, ada pendapatan, ada yang kemudian keuntungan-keuntungan yang bisa diorkestrasi. Inilah yang saya sebut sebenarnya tanpa Menteri BUMN sekalipun per hari ini, saya kira Danantara sudah men-take over semua keinginan-keinginan supaya perusahaan negara, perusahaan bangsa itu memang diorkestrasikan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak ke depannya. Oke, tapi Mas Adi juga tidak bisa dinafikan kalau seorang Erick Thohir ini adalah menteri atau sosok yang orang dekat dengan Pak Jokowi, dengan tidak lagi menaruh Erick Thohir di BUMN, pertanyaannya apakah ini memengaruhi hubungan antara Pak Presiden Prabowo dengan Solo? Kalau saya tidak yakin ya, Audrey, memang reshuffle itu kalau tidak ditarik ke Solo, kalau tidak ditarik ke Teguh Umar, memang nggak menarik. Ya oke lah sebut bahwa ada beberapa menteri yang disebut sebagai Jokowismen ya, tapi kan ada juga kan beberapa orang, beberapa posisi yang dianggap PDIPismen juga diganti. Artinya apa? Ketika bicara tentang reshuffle, sepertinya pemerintahan kali ini ingin melakukan konsolidasi politik. Siapapun dia, kalau memang tidak perform, menimbulkan kontroversi, ada desakan publik, ya itu memang harus diganti. Kalau mau disebut apakah posisi Solo semakin tidak baik di pemerintahan hari ini, hubungan istana dengan Solo misalnya tidak baik-baik saja, kita dengarkan beberapa hari yang lalu Pak Jokowi mendukung penuh ya duet Pak Prabowo dengan Gibran untuk yang kedua kalinya. Bagaimana kita ingin menjelaskan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak baik-baik saja, sementara beberapa hari yang lalu kita mendengarkan Pak Jokowi baru kemarin ya Mas Adi pernyataannya dari Pak Jokowi ya, itu ya? Relawan politiknya juga ngomong adalah sangat mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 2 periode, Audrey. Baik, oke, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Adi Praitno, selamat sore. TNI Fair digelar jelang perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Tak hanya pameran alutsista, TNI juga gelar cek kesehatan gratis. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan telah memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Namun analis politik menilai seruan Jokowi ini sangat disayangkan karena level Jokowi seharusnya tak lagi berkutat di urusan elektoral. Di tengah reshuffle kabinet pergantian sejumlah menteri yang dikenal orang dekat Jokowi, tiba-tiba Jokowi mengeluarkan pernyataan meminta relawannya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun, Jokowi enggan menjawab kemungkinan Prabowo Gibran kembali maju di Pilpres 2029. 2 periodenya Pak ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu. Untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Di sisi lain, seruan Jokowi ini sangat disayangkan karena untuk level seorang mantan presiden seharusnya tak lagi berkutat di urusan elektoral. Terus terang saya agak kaget, apalagi kemudian kalau kita dengarkan kalimatnya itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Pak Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Dan artinya ini kan tidak salah kalau ada yang menangkap Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya. Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan.
Namun bagi relawan Jokowi, seruan tersebut adalah upaya Jokowi untuk menjaga agar pemerintahan Prabowo Gibran jangan sampai pecah di tengah jalan, karena bisa menimbulkan goncangan politik. Relawan pun diarahkan mendukung semua program Prabowo Gibran. Nggak ada yang salah yang disampaikan Pak Jokowi. Soal kita diinstruksikan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu kan karena Pak Jokowi sangat sadar bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu satu paket utuh yang nggak boleh dipecah di tengah jalan, karena ketika dipecah di tengah jalan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini akan hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol. Sehingga maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya, ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Seruan Jokowi agar para relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode mau tak mau dikait-kaitkan dengan pencopotan orang-orang dekatnya di kabinet Prabowo. Sebab hal tersebut memunculkan dugaan jika Prabowo mulai melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, TNI Fair digelar jelang perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Kawasan Silang Monas hari ini dihiasi jajaran kendaraan tempur dari Tentara Nasional Indonesia TNI. Tak hanya pameran alutsista, TNI juga menggelar cek kesehatan gratis. Dimulai sejak jam 6 pagi, warga di sekitar kawasan Monas sudah mengantre. Rencananya, panggung hiburan juga disediakan bagi masyarakat. Pengen dilihat atau diajarin ke adiknya apa sih? Kalau Indonesia itu punya alat utama sistem pertahanan yang keren-keren gitu. Siapa tahu nanti adik besar itu mau jadi TNI. Ya saudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-80, Pusat Penerangan Angkatan Darat di Monas ini menggelar stand, yang mana stand ini menghadirkan salah satu helikopter Fennec yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Dan bisa ditunjukkan antusiasme masyarakat oleh juru kamera Kompas TV, Ricky Sultana, yang dimana situasi saat ini di stand Pusat Penerbangan Angkatan Darat ini meriah sekali oleh masyarakat yang ingin penasaran melihat helikopter Fennec dan juga bisa berfoto bersama para penerbang dan juga mekanik dari helikopter Fennec yang menjadi highlight dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dan kita tidak sendiri saudara, kita akan mencoba kulik apa yang menjadi highlight atau primadona yang ada di stand Pusat Penerbangan maksud kami Angkatan Darat saat ini yang merupakan helikopter Fennec. Kita akan coba masuk ke kokpit dari helikopter Fennec ini saudara. Kita coba masuk dulu sebentar. Dan saya di sini tidak sendiri saudara. Saya di sini sudah bersama Letu CPN Gede Fajar yang merupakan penerbang dari helikopter Fennec. Kita akan tanya-tanya sedikit terkait dengan helikopter Fennec ini saudara. Let, kalau misalnya helikopter Fennec ini helikopter apa sih? Kalau misalnya boleh jelaskan. Jadi untuk helikopter ini adalah merupakan salah satu helikopter serang kebanggaan milik Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, yaitu dengan tipe Fennec AS550C3. Nah, untuk helikopter ini sendiri biasanya kita gunakan dalam membantu pasukan darat. Yang pertama untuk latihan, dan kemudian yang kedua untuk tugas operasi. Terima kasih Letu Gede Fajar atas informasinya dan waktunya bersama Kompas TV. Dan tentunya nantinya puncak hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia nantinya akan dilaksanakan di Monas pada tanggal 5 Oktober 2025. Niko Anggriawan, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi Korlantas Polri membekukan penggunaan strobo dan juga sirine pengawalan di jalan. Usai banyaknya keluhan masyarakat terkait penggunaan strobo dan sirine yang dinilai banyak disalahgunakan.
Laga klasik syarat emosi dan sejarah akan tersaji. PSV Eindhoven lewat Ricardo Pepi sebagai striker muda yang makin tajam di lini serang menjadi andalan tim tuan rumah saat bertanding dengan sang rival sejati AFC Ajax yang bertumpu pada winger kanan mereka Mika Gons yang selalu tampil apik dan memberi ancaman bagi lini belakang tuan rumah. Eredivisie PSV Eindhoven versus AFC Ajax Minggu 21 September pukul 7.15 malam live di Kompas TV. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh E. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan. Mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Dari tumbuh-tumbuhan kita belajar bahwa mereka bisa saling hidup dan menghidupi. Iya. Tanpa membunuh satu sama lain. Betul, sangat. Tanpa menghilangkan satu sama lain. Betul, lihat aja ini kalau dihitung berapa tanaman. Kan ini sebetulnya kayak Bhinneka Tunggal Ika. Merawat Pertiwi, Minggu 21 September, pukul 9 pagi di Kompas TV. Kompas Petang kami lanjutkan, Saudara. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku pembunuhan remaja berusia 19 tahun yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara. Di mana? Tanpa perlawanan, pelaku Andi ditangkap setelah buron selama 2 pekan di tempat pelariannya di Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, hubungan asmara karena cemburu menjadi motif di balik kasus pembunuhan. Korban tak terima lantaran hubungannya dengan sang kekasih harus kandas karena kekasih korban kembali merajut asmara dengan pelaku. Korban punya pacar. Nah, pacarnya korban ini adalah mantan dari pelaku. Nah, karena ada motif asmara, kemudian terjadilah penganiayaan yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. WhatsApp sama Messenger. Ya, apa begitu? Lu cowok bukan, kalau cowok ini gue di belakang cewek lu. Kamu ditantang untuk datang ke kontrakan ceweknya si korban ya. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV di rumah kontrakan korban, pisau dan baju yang digunakan pelaku saat membunuh korban. Usai membunuh, pelaku melarikan diri bersama mantan kekasih korban ke sejumlah tempat hingga akhirnya tertangkap di Bengkulu. Pembunuhan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025. Kita ke informasi dari 2 pekerja tambang PT Freeport yang terjebak longsor di tambang bawah tanah ditemukan meninggal dunia. 2 jenazah pekerja tambang ditemukan tim penyelamat pada hari Sabtu pagi waktu Indonesia Timur. Usai ditemukan, jenazah korban menjalani proses identifikasi oleh Polri. Sementara untuk 5 korban lainnya masih dalam pencarian tim penyelamat. Yang Anda saksikan, Saudara, ini merupakan proses evakuasi yang dilakukan oleh tim penyelamat. PT Freeport menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban dan memastikan akan melakukan pendampingan penuh bagi keluarga korban. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada tanggal 20 September 2025 pukul 8.45 waktu Indonesia Timur,
tim penyelamat tambang bawah tanah telah menemukan 2 rekan kerja kami yang terdampak insiden luncuran material basah di Grasberg Block Caving. Namun dengan sangat menyesal dan berduka, kami sampaikan bahwa mereka telah meninggal dunia. Mereka adalah yang saya sebut dengan hormat, Saudara Wigi Hartono, Electrician PT Cita Kontrak, dan Saudara Irawan, Electrician PT Cita Kontrak. Kepergian mereka adalah duka yang mendalam bagi keluarga besar Freeport Indonesia. Korlantas Polri membekukan penggunaan strobo dan juga sirine pengawalan di jalan usai banyaknya keluhan masyarakat terkait penggunaan strobo dan sirine yang dinilai banyak disalahgunakan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, Korlantas Polri membekukan penggunaan strobo dan juga sirine pengawalan di jalan usai banyaknya keluhan masyarakat terkait penggunaan strobo dan sirine pengawalan di jalan yang dinilai banyak disalahgunakan. Hal ini disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho. Kebijakan ini diambil setelah adanya evaluasi yang dilakukan Korlantas Polri atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu penggunaan sirine dan strobo pengawalan di jalan yang dinilai tidak tepat. Meski dibekukan, penggunaan strobo dan sirine tetap dilakukan terhadap sejumlah kendaraan prioritas. Masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi, dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu, karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat. Ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatok, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan, semoga tidak usah harus pakai tatok lagi lah, setuju ya. Istana pun angkat bicara soal gerakan publik yang marak di media sosial bertajuk Stop Tutut Wuk Wuk terkait dengan penggunaan sirine dan strobo oleh iring-iringan kendaraan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta pejabat publik memperhatikan kepatutan dalam menggunakan sirine di jalan raya agar tidak melebihi batas kewajaran. Meski ada aturan yang memperbolehkan penggunaan sirine untuk efektivitas waktu dalam kondisi tertentu, Prasetyo Hadi menekankan penggunaannya tetap harus menjaga ketertiban umum. Yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu. Tetapi lebih daripada itu, yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Polda Metro Jaya mengaku masih mencari Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo yang masih dinyatakan hilang saat gelombang demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Adeari Syam Indradi mengatakan tim khusus yang dibentuk untuk mencari telah berkomunikasi dengan keluarga 2 orang hilang itu. Ia berharap masyarakat yang punya informasi terkait 2 orang hilang ini untuk melapor. Ya, kemudian terhadap yang 2 lagi, Saudara Farhan dan Saudara Reno, itu tim sudah berkomunikasi, sudah bertemu dengan keluarganya, sudah berkomunikasi, dan saat ini masih terus dilakukan pencarian. Kami berharap masyarakat juga
memberikan informasi atau tidak perlu takut memberikan informasi ke nomor pengaduan, ke hotline kami, atau ke polsek terdekat. Informasi berikutnya, Saudara, pemerintah sedang menyusun tim reformasi kepolisian. Sejumlah pihak ini diundang untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan Mahfud MD sedang diajak masuk menjadi bagian tim reformasi kepolisian. Prasetyo Hadi menyebut tim reformasi kepolisian ini diumumkan pada pekan depan. Prasetyo mengatakan alasan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian adalah untuk perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Polri. Itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Usai jeda, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Presiden akan berbicara soal perdamaian dunia selama 15 menit pada 23 September nanti. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Presiden akan berbicara soal perdamaian dunia selama 15 menit pada 23 September nanti. Presiden Prabowo Subianto akan berpidato sebagai pembicara ketiga pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Dalam sidang Majelis Umum, selain berbicara soal perdamaian, Presiden juga akan mengangkat isu global seperti Palestina, penyerangan terhadap Qatar, reformasi multilateralisme, dan peran negara-negara di Global South. Presiden juga akan mengenalkan Asta Cita ke panggung dunia. Ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat dan akan berpidato di Majelis Umum PBB. Lalu peran apa yang bisa dimainkan Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto di PBB? Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, salam dari UNPAD di Bandung. Iya. Pak, sebenarnya apa sih yang bisa ditekankan oleh Presiden Prabowo? Ini kan pidato perdananya Pak Presiden ya di PBB. Kira-kira apa yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto 15 menit di sidang PBB? Kita punya pepatah, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Ini lebih dari dayung-dayung ini. Ini merupakan panggung emas bagi sejarah negara Republik Indonesia. Ini merupakan kado diplomatik bagi RI di usia 80 tahun. Kemudian ini akan berbicara banyak sekali Pak Prabowo ini. Beliau berbicara dalam kapasitas sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau berbicara sebagai pendiri ASEAN, berbicara sebagai pendiri Gerakan Non-Blok, kemudian tokoh besar Organisasi Konferensi Islam, tokoh besar Kerjasama Selatan-Selatan, kemudian pendiri APEC, kemudian juga tokoh di dalam IORA. Jadi akan banyak sekali peranan yang beliau akan sampaikan. Jadi ini panggung yang sangat dahsyat. Dan tentunya beliau berpikir ini akan menjadi lanjutan dari pidato Bung Karno tanggal 30 September 1960 silam yang berjudul To Build the World Anew. Tentunya pesan-pesannya akan banyak sesuai dengan tema-tema PBB saat ini, pembangunan, perdamaian, HAM, kemudian juga beliau akan berbicara kemungkinan besar tentang upaya demokratisasi PBB,
kemudian berbicara tentang perdamaian di berbagai belahan bumi. Kemudian beliau juga akan berbicara tentang reformasi PBB itu sendiri, terutama sekali di sektor perkuatan peranan Sekjen PBB dan juga di reformasi di Dewan Keamanan PBB. Dan saya pikir teks pidatonya itu masih draft saat ini dan biasanya akan diedit kembali oleh Pak Prabowo di jam-jam terakhir karena pidato itu harus memuat juga sisi-sisi idiosinkratik beliau. Ini merupakan suatu tantangan besar bukan hanya buat Indonesia, tapi tantangan beliau sebagai pemimpin dunia, tantangan beliau sebagai pemersatu dari gerakan non-blok, pemersatu dari negara-negara cinta damai yang saat ini tersandera akibat unilateralisme Amerika Serikat. Jadi saya berpikir tema-tema yang akan beliau katakan itu masih cair saat ini karena berbicara 15 menit itu menuntut persiapan yang besar, apalagi kalau tuntutannya adalah menjadi memory of the world seperti karya Bung Karno tahun 1960 silam. Ya, Pak Teguh, ini kan ada isu-isu yang banyak memang masih terus dibahas, ada isu soal Palestina, perang Rusia Ukraina, ada juga Amerika Serikat dan Tiongkok atau China. Lalu seberapa penting ini nantinya pidato Presiden Prabowo bisa didengar oleh dunia? Memang ini adalah momen yang sangat baik ya, di mana fokus dunia akan berada di minggu ketiga bulan September ini ya. Dan tentunya dunia akan berpikir apa yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Tentunya beliau akan berbicara sangat luas. Beliau berbicara soal isu-isu geopolitik, geoekonomik, geososial budaya, terutama sekali tentang krisis-krisis yang terjadi saat ini di Eropa Timur yang belum selesai, di Timur Tengah, kemudian juga krisis-krisis yang diduga akan mulai berkembang sejak kasus Nepal kemarin. Dan tampaknya beliau akan mencoba memberikan breakthrough. Karena bagaimanapun dunia ini sudah lelah sekali saat ini. Karena tidak pernah selesai urusan Palestina tersebut. Dan untuk itu saya berpikir beliau akan bukan hanya datang dengan ide reformasi PBB, tapi juga akan berbicara tentang bagaimana melakukan reformasi tersebut. Dan tentunya pidato itu harus dirahasiakan. Tidak boleh dilihat oleh dunia. Dan ada elemen of surprise nanti akan muncul pada saat beliau menyampaikan pidato tersebut. Dan ini saya pikir dunia ingin sekali tahu apa yang kira-kira disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi tentunya tadi sudah dikatakan ada ide-ide tentang perkembangan di Laut Cina Selatan, perkembangan Ukraina, Rusia, kemudian peranan serangan atas Qatar. Tapi hal itu semuanya akan menjadi referensi bagi Pak Prabowo karena pidato 15 menit itu harus didesain dengan sedemikian rupa, introduction, contents, conclusion, dan di tiap sisi-sisi tersebut ada kaidah-kaidah di mana beliau mengajak, menggugah, kemudian juga mendorong keadaan bagi suatu dunia yang lebih baik. Dan saya pikir ini pidato yang akan dibuat dengan sangat hati-hati dan di situ nanti kita akan lihat di mana beliau akan menunjukkan ciri-ciri idiosinkratik beliau, di mana nanti akan terlihat cara pandang beliau, kemudian cara pandang beliau kepada peta-peta dunia yang ada di sekitar itu, kemudian juga pada pengelompokan negara-negara yang ada di dalam sidang umum PBB tersebut. Ini akan sangat menarik sekali bagi kami dari hubungan internasional. Oke, 15 menit ini waktu yang bukan lama, bukan juga sebentar ya, Pak Teguh ya? Tepat sekali, 15 menit ini tentunya ada target kan, bukan hanya sekedar pidato, tapi tentunya beliau memiliki target bahwa pidato ini akan menjadi kenangan dunia, merupakan kelanjutan dari pidato Bung Karno tanggal 30 September tahun 60 silam yang berjudul To Build the World Anew. Pada saat itu Bung Karno sudah mengkritisi misalnya PBB yang tidak demokratis. Bung Karno juga sudah mengkritisi misalnya penggunaan nuklir secara semena-mena. Bung Karno sudah mengkritisi di mana kerjasama selatan-selatan saat itu belum optimal karena terjadinya kesenjangan ekonomi. Kemungkinan besar ini kali Presiden Prabowo akan menjawab harapan dari Bung Karno tahun 60 silam, dan saya berharap formula yang beliau katakan ini akan tepat guna. Beliau akan berbicara juga tentang plan of action, apa yang hendak dilakukan di negara-negara di dunia ini untuk menyegerakan perdamaian di dunia, untuk menyegerakan tercapainya tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals dan juga tujuan-tujuan untuk menciptakan suatu dunia yang lebih adil, lebih bermartabat dan lebih berkelanjutan. Ini akan sangat menarik. Termasuk juga dengan berbicara soal masalah Palestina, karena mungkin ada beberapa pihak yang menyayangkan atau mempertanyakan sebenarnya di mana peran PBB pada saat krisis kemanusiaan masih terus terjadi di Gaza Palestina.
Tepat sekali, karena beliau baru-baru ini secara khusus berdialog dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah soal ini. Tentunya beliau memiliki informasi-informasi yang tidak diketahui oleh dunia, dan tentunya beliau sudah mengetahui harapan-harapan dari negara Timur Tengah tersebut, bagaimana menghadapi Israel, bagaimana menghadapi Amerika Serikat, dan juga mencegah terjadinya konflik-konflik akibat penyelesaian yang tidak diselesaikan, tapi juga akibat keras kepalanya Israel yang mencoba melakukan serangan preemptive strike terhadap pihak-pihak yang diduga bersimpati kepada negara Palestina. Kalau hal ini tidak ditentang dengan keras oleh Pak Prabowo, maka mungkin besar serangan Israel ini bisa saja berwujud kepada serangan di luar kawasan Timur Tengah, dan juga ditujukan kepada berbagai operasi-operasi intelijen Mossad yang tertuju kepada wilayah-wilayah tertentu di dunia yang konon sedang didatangi oleh tokoh-tokoh dari Hamas tersebut. Ya, Pak Teguh, ini kan Majelis Umum PBB diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Nah, kemungkinan besar juga pasti Presiden Trump juga akan hadir ke sana. Nah, tapi sebelumnya yang kita tahu juga di bulan Agustus kemarin, Pak Prabowo juga sempat mengunjungi Tiongkok, kemudian berkumpul dengan Presiden Vladimir Putin, ada juga Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, termasuk juga dengan Xi Jinping sendiri. Nah, apakah pertanyaannya ini berdampak dengan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pada saat Pak Prabowo ini bertolak ke New York, Amerika? Ini unik ya, Pak Prabowo datang ke New York dengan amunisi diplomatik yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Presiden Donald Trump, juga tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh dunia yang lain. Dan tentunya dunia ingin sekali mengetahui apa arti dari kunjungan beliau ke Beijing minggu lalu. Misalnya bagaimana tentang posisi berdiri, di mana beliau berdiri persis di samping Vladimir Putin, dan di tengahnya, di sebelah sisi beliau itu ada Xi Jinping dan juga Kim Jong-un. Tentunya dunia berpikir apakah Indonesia akan bergerak ke kiri meninggalkan kubu barat, dan tentunya hal ini menuntut kepiawaian diplomasi Indonesia dan terutama sekali ketokohan Presiden Prabowo Subianto untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia tetap berada pada posisi tengah, posisi bebas aktif yang sudah merupakan merek dagang daripada kebijakan luar negeri Indonesia sejak awal pendirian negara ini. Artinya bisa dikatakan bahwa pada saat kemarin Pak Prabowo juga bertolak ke Tiongkok, kemudian berdiri sejajar dengan Presiden Putin, kemudian juga ada Xi Jinping dan juga Kim Jong-un, dan pada saat sekarang ke Amerika Serikat, artinya tadi ya Pak Prabowo tidak ingin bergerak ke mana-mana, ya ingin memelihara hubungan yang baik ke semuanya. Betul, tepat sekali. Ini adalah keunggulan dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Kita dekat dengan semua negara, terserah negara itu kubu barat ataupun kubu timur, tapi pada saat yang sama kita mencoba bersinergi buat suatu kemakmuran dunia, buat suatu perdamaian dunia, dan mencegah dunia ini terkoyak-koyak dalam berbagai sengketa regional, dan terutama sekali yang bisa menjurus pada nuklir. Dan untuk itu dunia ingin sekali, saya pikir, mengetahui isi pidato tersebut, dan saya yakin setelah pidato ini disampaikan akan banyak ratusan media masa ingin melakukan wawancara spesifik dengan beliau. Ya, Pak Teguh, ini kan sekarang ini semakin banyak negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara, begitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan Majelis Umum PBB yang diselenggarakan di New York ini juga akan semakin menguatkan nih Palestina sebagai negara? Seperti kita lihat ada sekitar 140 ya negara yang mendukung kemerdekaan Palestina kan. Tapi juga kita hendaknya realistis ya, bahwa pengakuan diplomatik terhadap Palestina itu sudah tinggi, tapi pada saat yang sama bagaimana mempraktekkan kemerdekaan itu menjadi suatu negara yang damai, berdaulat, dan bersatu, yang berdiri berdampingan dengan Israel. Ini adalah idealisme dengan nama saat ini adalah two-state solution. Tapi untuk menjadi two-state solution, pertama kali harus terlahir adalah negara Palestina itu sendiri. Kalau kita merunut pada hukum internasional, Konvensi Montevideo, maka persyaratan sebuah negara untuk Palestina adalah batas-batas yang jelas. Batas-batas ini saat sekarang sedang diperdebatkan. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang tetap. Penduduk yang tetap hari ini sangat berkurang, karena penduduk Palestina itu sudah banyak yang wafat, kemudian juga banyak generasi mudanya yang tidak mampu, yang sulit membangun suatu negara. Persyaratan ketiga setelah batas wilayah dan penduduk adalah kemampuan mengelola negeri. Ini juga hal yang sulit, karena itu banyak sekali dunia melakukan pemberdayaan. Dan yang terakhir adalah pengakuan internasional atau kemampuan melakukan hubungan internasional. Palestina memiliki kemampuan melakukan hubungan internasional. Dubes Palestina itu sekeliling ke seluruh dunia, dan di tiap negara yang di mana duta besar Palestina itu berada memiliki kemampuan bersinergi dengan masyarakat dan juga pemerintahnya. Cuman masalahnya jangan sampai
negara-negara di dunia itu hanya berbicara soal pengakuan diplomatik, tapi tidak memikirkan bagaimana wujud Palestina ke depan itu yang merdeka, yang berdaulat dan bersatu dan bisa hidup berdampingan dengan Israel. Tentunya memerlukan jaminan dari negara-negara Timur Tengah dan juga jaminan dari negara-negara Uni Eropa yang selama ini sangat tertarik untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Nah, ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan, dan untuk itu saya sangat berharap nanti pada saat pidato tersebut Presiden kita itu bisa memberikan yang namanya pembagian peran, pembagian tugas secara lebih spesifik pada negara-negara di dunia, karena saat ini kondisi yang terjadi adalah Amerika Serikat dan Israel adalah sumber masalah bagi perdamaian dunia. Mereka hendaknya diingatkan oleh Presiden kita bahwa apakah Anda ini penyebab masalah atau mampu menyelesaikan masalah. Dan saat ini saya perhatikan selain Amerika Serikat dan Israel, itu masih ada negara-negara yang anti untuk kemerdekaan Palestina. Iya, Pak Teguh, sebelum ke New York kan Pak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga sudah tiba di Osaka, Jepang pada hari Sabtu 20 September 2025 untuk mengunjungi Pavilion Indonesia pada Expo 2025 Osaka. Nah, kunjungan ini menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di forum global serta juga mempromosikan inovasi, keberlanjutan dan kerjasama internasional. Setibanya di Bandara Udara Internasional Kansai, waktu setempat Presiden Prabowo disambut oleh kuasa usaha ad interim Maria Renata Hutagalung, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Osaka John Cahyanto Bustami, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia Tokyo Laksmana TNI Hidayatur Rahman. Selain itu turut juga menyambut ketibaan Presiden di Osaka ada former Assistant Kabinet Sekretari Jepang, ada Keiichi Ichikawa, dan Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa. Nah, kalau yang kita lihat ini perjalanannya cukup panjang ya, dari Jepang kemudian ke New York, sebelumnya juga ke Tiongkok begitu. Sebenarnya kalau yang Pak Teguh sendiri melihat, ini apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo? Misi apa yang sedang dibawa, Pak Teguh? Saya perhatikan beliau memiliki kemampuan menggunakan waktu tersebut secara sangat efisien, sangat efektif, dan juga sangat produktif dan sangat terukur. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa secara diplomatik, di mana semua di tiap-tiap titik perhentian itu ada nilai tambah bagi Indonesia. Paling tidak kunjungan pribadi itu menunjukkan kedekatan spiritual, menunjukkan kedekatan kultural kepada pemerintah Jepang. Bahwa Indonesia ini tidak bermain-main dalam membangun kerjasama bilateral dengan Jepang. Apalagi Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Kemudian Jepang adalah negara yang termasuk paling awal menandatangani dokumen ASEAN sebagai observer, dan untuk itu tentunya ini bermanfaat juga bagi hubungan bilateral, misalnya di bidang perdagangan, di bidang ekonomi, kemudian di mana kunjungan seorang presiden ini meyakinkan pihak Jepang bahwa Indonesia itu barangkali lebih aman daripada yang mereka lihat dari kacamata media. Dan untuk itu kehadiran seorang presiden itu sangat penting untuk meyakinkan pemerintah, juga meyakinkan kalangan dunia usaha bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia itu business as usual, tetap berjalan, dan kemudian kehadiran seorang presiden ini berarti juga meyakinkan dunia, meyakinkan kalangan Jepang bahwa ada hal-hal yang selama ini masih pending, hal-hal yang belum selesai, hal-hal yang hanya bisa diputuskan di tingkat tertinggi, bisa diputuskan pada hari ini. Dan menjadi penting ya, menjadi komponen yang penting ketika seorang kepala negara ini hadir ya, termasuk dengan hadir ke Majelis Umum PBB begitu, Pak Teguh. Biasanya siapa saja sih yang hadir dalam Majelis Umum PBB ini yang akan berpidato, terutama untuk kepala-kepala negaranya? Saya pikir sampai hari ini daftar kepala negara yang hadir itu masih cair ya, karena biasanya kepala negara itu masih berpikir bahwa secara teori foreign policy begins at home, urusan dalam negeri harus beres dulu baru saya berkunjung keluar. Tapi kalau presiden kita berani mengalokasikan waktu yang cukup lama untuk berada di luar negeri, tentunya ini menimbulkan keyakinan bahwa keadaan dalam negeri Indonesia itu sudah sangat terkoordinir, kemudian lembaga-lembaga kenegaraan sudah bertugas secara demokratis, dan belum tentu negara-negara lain memiliki prinsip yang sama. Karena seringkali sebagian negara pemimpinnya itu berlomba-lomba datang ke New York untuk meyakinkan dunia bahwa negaranya beres, padahal negaranya itu belum beres. Jadi saya pikir daftar masih bisa bertambah, daftar mungkin juga masih bisa berkurang. Kalau Presiden Trump ini dipastikan akan hadir? Atau mungkin masih menunggu tadi karena daftarnya masih mungkin ada yang hadir atau yang absen begitu? Presiden Trump sekarang sangat membutuhkan peran, apalagi hal ini terjadi di dalam negerinya sendiri. Dan untuk itu Presiden Trump barangkali kemungkinan besar akan menggunakan momentum ini untuk menjadikan beliau sebagai
sebagai teorinya menyebut primus inter pares, ya, artinya first among the equal. Jadi beliau tentunya akan melakukan banyak dialog-dialog, banyak foto-foto yang kualitas akan lebih baik daripada pertemuan di Beijing minggu lalu sehubungan dengan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan kita ketahui Trump adalah seseorang yang luar biasa, yang seringkali membuat kebijakan yang luar biasa pula, dan tidak mustahil akan ada perjanjian-perjanjian baru yang melibatkan Indonesia, barangkali melibatkan negara-negara lain. Apalagi kemungkinan besar Israel juga akan datang, kemungkinan besar juga Ukraina akan datang. Kalau Putin saya belum yakin apakah beliau datang. Tapi tentunya Trump akan kaya sekali dengan ide. Misalnya nanti akan diatur, misalnya duduknya Indonesia bersebelahan apakah dengan Israel, atau di tengah-tengahnya akan berada Iran maupun Irak, atau bagaimana. Tentunya Trump sangat piawai dalam hal ini, apalagi di forum PBB, dia terletak di New York, di wilayah Amerika Serikat sendiri. Dan tadi itu juga Pak Teguh bilang ya, dengan kehadiran dari Presiden Prabowo ke New York Amerika Serikat menghadiri Majelis Umum PBB, ini juga menjadi satu komponen penting bahwa oke, di negara kita sekarang sudah baik-baik saja begitu ya, meskipun tadi kemarin di akhir Agustus juga pergolakan kencang sekali begitu terjadi di Indonesia. Ini juga menjadi sesuatu simbol kekuatan dengan kehadiran Presiden langsung ya ke sana ya Pak Teguh ya. Tepat sekali, memang simbol dari kebijakan luar negeri adalah dalam negeri beres, kemudian baru Presiden bisa melakukan aktualisasi terhadap hubungan internasional. Dan kita lihat dari body language seorang Presiden itu kepercayaan diri sangat tinggi. Kemudian juga kita lihat kalau kita lihat dari tajuk-tajuk berita di nasional Indonesia, maka kata-kata kunci yang menjurus kepada instabilitas itu sudah sangat berkurang. Dan ini menunjukkan kemampuan Indonesia untuk melakukan stabilisasi di dalam negerinya secara bersamaan dengan melakukan berbagai kebijakan untuk pembangunan nasionalnya. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah untuk ulasannya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan juga memberikan pidato selama 15 menit di Majelis Umum PBB. Terima kasih Pak Teguh, selamat sore. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak pelayanan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP lewat telepon. Purbaya ingin mengetes karena curiga dibohongi anak buahnya. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak pelayanan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui telepon. Purbaya ingin mengetes karena curiga dibohongi oleh anak buahnya. Dan melakukan pembubaran juga Pak melalui laman Polseknya. Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu? Daftar konteks segala macam. Pendaftaran SPWT dan melakukan pembubaran juga Pak melalui laman Polseknya. Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu? Daftar konteks segala macam. Pendaftaran SPWT dan melakukan pembubaran juga Pak melalui laman Polseknya. Video Menkyu Purbaya menelpon layanan kring pajak diunggah di akun TikTok @ditjenpajakri. Dalam video Purbaya berbicara bak masyarakat umum, menanyakan soal layanan Cortex di kantor Kemenkyu. Menkyu menyebut alasan sidaknya itu untuk merasakan langsung pelayanan DJP. Sebab Purbaya mengaku mendapat laporan yang bagus tetapi masih ada wajib pajak yang mengeluhkan layanan. Menurut Menkyu, aksinya itu belum sidak yang sesungguhnya. Purbaya ingin tak mendapat laporan positif hanya karena ABS atau alias asal Bapak Senang. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam, kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke Cortexnya karena belum sempat. Informasi dari polisi menangkap seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta yang menipu pasien hingga 538 juta rupiah. Berpura-pura sebagai dokter, perempuan ini berhasil menipu ayah dan anak yang datang berobat ke rumah kontrakan yang dijadikan sebagai klinik kesehatan. Tapi kedoknya terbongkar setelah kedua korban memeriksa ke rumah sakit dan hasil diagnosis dari dokter gadungan tersebut tidak benar.
Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis terkait tindak penipuan dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun, denda 500 juta rupiah. Terlapor memvonis dengan biaya 323. Karena dari keyakinan ataupun berita yang beredar bahwa dia dokter, mungkin dari ibu korban ini, ibu anak korban ini merasa yakin bahwa memang dia benar-benar dokter. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Kita beralih ke sorotan lain. Aksi unjuk rasa puluhan warga dan mahasiswa di kantor pemerintah daerah Buton berujung ricuh. Dalam aksi ini massa melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra ke Polres Buton sebagai orang hilang. Puluhan warga dan mahasiswa terlibat bentrok dengan Satpol PP di halaman kantor Pemda Buton. Ricuan terjadi saat massa dihalangi Satpol PP untuk mencari bupati. Tak puas, massa kemudian beralih ke Mapores Buton. Di sana mereka melaporkan Bupati Buton sebagai orang hilang di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Dalam pengaduan tertulis, mereka mengatasnamakan rakyat dan mahasiswa Buton. Laporan dilakukan lantaran Bupati Alvin Akawijaya Putra dianggap tidak pernah terlihat beraktivitas hampir sebulan. Padahal masih banyak masalah daerah yang belum tersentuh penyelesaian. Sementara Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Safa, membantah pemimpinnya hilang. Ia menjelaskan Bupati sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta dan daerah lain dan akan segera kembali ke Buton. Maka kami atas nama masyarakat Buton melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo memeriksa anggota DPRD usai viral melontarkan pernyataan akan merampok uang negara hingga miskin. Dari pengakuan yang bersangkutan, pernyataan itu disampaikan dalam kondisi mabuk usai pesta minuman beralkohol. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengaku telah menggali kebenaran dan informasi dari pengakuan Wahyudin Morido. Anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan itu mengaku tidak sadar atas segala pernyataan yang dilontarkan karena dalam kondisi mabuk usai pesta miras sejak malam. Badan Kehormatan pun akan menelusuri dana yang digunakan untuk perjalanan itu serta melakukan sidang untuk menentukan putusan sanksi. Pada prinsipnya, kalau kita melihat sementara, ya kita lihat sementara ini memang berat, karena kalimat-kalimat ini yang sangat memberatkan. Kalau cuma soal perbudakan itu hal yang biasa. Ya, kita semua rakyat di sini kita paham biasa, ya kan? Ya. Tapi kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh terduga itu sangat berat. Insya Allah percayakan kepada Badan Kehormatan. Kita habiskan aja. Biar negara. Sebelumnya, saudara, video anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Morido, beredar luas saat melontarkan kalimat akan merampok uang negara. Usai viral, Wahyu Morido menyampaikan video permohonan maaf dan mengakui kesalahannya dan siap menerima segala konsekuensi dan sanksi yang akan diberikan. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili.
Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Menanggapi perilaku kadernya yang menuai sorotan publik, PDI Perjuangan resmi memecat Wahyudin Moridu. Hilangnya keanggotaan Wahyudin di partai membuat posisinya terancam di PAW. PDI Perjuangan juga meminta agar masyarakat terus memantau kerja kader-kadernya yang ada di kursi eksekutif dan legislatif. Membawa hugil langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji Wahyudin Moridu? 2 jam sudah kebersamaan kami di Kompas Petang menemani waktu Anda. Saatnya kami pamit. Saya Audrey Chandra. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.